Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Jadi hari ini aku mau storytelling about perang Uhud. Awal perang Uhud, ketika Abu Sufyan kembali dengan membawa kafilah dagangannya, ia berkata di hadapan para pembesar Quraisy, "Wahai Quraisy, sesungguhnya Muhammad SAW telah mengalahkan kalian dan membunuh pemimpin-pemimpin terbaik kalian. Bantulah aku dengan harta ini untuk memeranginya." Mereka pun menyambut ajakan tersebut sehingga terkumpul 1.000 ekor unta dan 50 dinar. Mereka pun mulai menggalang pasukan untuk memerangi Rasulullah SAW dan meminta bantuan kepada kabilah-kabilah yang terbesar di sekitar Makkah. Mereka berangkat meninggalkan Makkah pada hari Kamis bulan Syawal dengan kekuatan 3.000 prajurit. Al-Abbas bin Abdul Muthalib telah menulis surat kepada Rasulullah SAW menginformasikan apa yang tengah terjadi. Surat ini disampaikan oleh seorang kurir dari kabilah Bani Kifar. Kemudian surat itu dibacakan oleh Ubay bin Ka'ab di hadapan Nabi Muhammad SAW dan beliau pun meminta merahasiakannya. Mulailah perang Uhud. Sabtu pagi, beliau telah siap untuk berperang bersama 700 sahabat. Beliau menugaskan para pemanah yang berjumlah 50 orang di bawah komando Abdullah bin Jubair untuk tetap dalam posisinya. Ia meninggalkan posnya sekalipun ia melihat pasukannya disambar burung. Posisi pemanah ini berada di belakang pasukan utama dan Rasulullah SAW memerintahkan mereka mengusir kaum musyrikin dengan hujan panah agar tidak menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Rasulullah SAW tampil dengan 2 baju perangnya, sementara kaum musyrikin tengah menyiapkan pasukannya. Mereka memiliki pasukan kavaleri, pasukan berkuda dengan 200 ekor kuda. Sayap kanannya dipimpin oleh Khalid bin Walid dan sayap kirinya dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Perang diawali dengan pertarungan 1 lawan 1. Talha bin Abi Talha, salah satu pemegang panji orang kafir, penentang untuk bertanding. Ajakan ini pun disambut oleh Zubair dengan langsung menerjangnya saat musuh berada di atas untanya hingga jatuh tersungkur, lalu ditebaslah batang lehernya dengan pedangnya. Terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Ali, Zubair, Talha, Abu Talha, Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka berperang dengan gagah berani. Begitu pula singa Allah dan Rasulnya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Bahkan beliau sempat membunuh beberapa pembawa panji-panji kemusyrikan dari Bani Abdirdar. Namun tiba-tiba Wahsy yang sejak tadi mencari kesempatan untuk membunuh Hamzah melemparkan tombaknya hingga membunuhnya. Wahsy menceritakan peristiwa tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Sesungguhnya Hamzah telah membunuh Tu'aimah bin Adi pada perang Badar. Tuanku Jubair bin Mut'im berkata kepadaku, "Jika kamu berhasil membunuh Hamzah yang telah membunuh pamanku, maka kamu akan merdeka, tidak menjadi budak lagi." Ketika orang-orang keluar menuju Uhud untuk berperang, aku pun ikut bersama mereka. Tatkala pasukan sudah paling berhadapan, tampillah Siba seraya berkata, "Adakah di antara kalian yang berani melakukan perang tanding?" Maka tampillah Hamzah mendampinginya seraya berkata, "Hai Siba, anak induk singa yang putus ekornya, apakah kamu menentang Allah dan Rasulnya?" Maka Hamzah pun mampu membunuhnya. Aku pun menyelinap di balik batu untuk mendekati Hamzah dan kemudian aku pun melemparkan tombakku ke arahnya. Setelah peristiwa tersebut, Wahsy masuk Islam dan ikut dalam perang Yamamah dan berhasil membunuh Musailimah
Al-Kadzab dengan tombak yang sama. Awalnya kaum muslimin meraih kemenangan. Malaikat juga ikut dalam perang Uhud ini. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud dikawal oleh dua orang berpakaian putih berperang dengan gagah berani yang belum pernah aku melihat sebelumnya maupun sesudahnya." Fat al-Bahri 7358, hadis nomor 4054. Ibnu Hajar mengomentari hadis ini dengan menyatakan bahwa kedua orang yang mengawal beliau adalah Jibril dan Mikail. Fat al-Bahri 358. Kemudian Allah pun memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Mereka menghalau kaum musyrikin dengan pedang sehingga mengakibatkan kekalahan fatal bagi kaum musyrikin. Mereka lari tunggang langgang sementara kaum perempuannya meneriakkan doa kesialan dan sumpah serapah. Kaum muslimin terus mendesak mereka dan berhasil mengumpulkan ganimah, rampasan perang yang sangat banyak. Oke, terima kasih. Mungkin segitu dulu dari aku. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.